Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jembatan kita, Jembatan Ampera. Ada di dekat ikan belida. Kami dari tim Cendekia, salam Salam hormat hormat dan salam dan sejahtera. salam sejahtera. Dewan juri yang terhormat, izinkan kami tim Cendekia untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Winnie Beriani, selaku pembicara pertama dari tim Pro. Saya Mutiara Febrianti, selaku pembicara kedua dari tim kontra. Saya Ego, pembicara ketiga yang akan menyampaikan konklusi. Penghasilan kita seperti sepatu. Apabila terlalu kecil, maka kita akan terjepit, dan apabila terlalu besar, akan membuat kita tersandung dalam perjalanan. Carlos Carlton. Dewan juri yang terhormat, sebelum memasuki ranah argumentasi, izinkan kami mendefinisikan kata-kata penting dalam mosi terlebih dahulu. Yang pertama adalah menyesalkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyesalkan berarti merasa menyesal akan sesuatu. Yang kedua adalah kriminalitas. Menurut Cetapi dan Marjono, kriminalitas adalah setiap perbuatan yang akan mendapatkan sanksi hukum pidana dan dilarang dalam masyarakat karena melanggar norma-norma kehidupan yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah tekanan sosial. Tekanan sosial berarti dampak dari rekan-rekan sejawat terhadap seorang individu untuk merubah sikap, nilai, dan perilaku agar dapat menyesuaikan diri dengan kelompok atau individu yang mempengaruhi mereka. Yang keempat adalah tekanan ekonomi. Tekanan ekonomi berarti desakan untuk memanfaatkan uang, tenaga, waktu, dan hal-hal berharga lainnya. Dari definisi di atas, kami dapat mengartikan mosi sebagai tingginya angka kriminalitas di masa pandemi COVID-19 karena adanya desakan-desakan dari rekan sejawat untuk merubah sikap dan perilaku, serta desakan untuk mendapatkan penghasilan agar dapat bertahan hidup. Saya selaku pembicara pertama dari tim Pro menyatakan bahwa kami sangat setuju dengan mosi yang diajukan terkait Dewan ini menyesalkan tingginya kriminalitas akibat tekanan sosial dan ekonomi di masa pandemi COVID-19 karena yang pertama, masuknya struktur sosial masyarakat ke dalam situasi anomi, yaitu situasi di mana terdapat ketegangan dan ketidakstabilan sosial masyarakat yang mengakibatkan individu merasa tertekan hingga akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang seperti kriminalitas. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya angka kriminalitas di Indonesia meningkat mencapai 7,04% selama masa pandemi COVID-19. Contoh tindakan kriminalitas akibat tekanan sosial adalah seorang gadis yang mendapatkan kekerasan dari adik laki-lakinya akibat protes terhadap budaya patriarki yang ada di keluarganya, yaitu seorang anak perempuan yang wajib mengerjakan pekerjaan rumah, sedangkan anak laki-laki dibebaskan dari pekerjaan tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahasanya, selama masa PSBB, anak ini akan mendapatkan tugas berlipat ganda. Nah, saat dia akan protes, adiknya malah melakukan kekerasan terhadapnya. Alasan yang kedua adalah adanya pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja terjadi karena mayoritas perusahaan di Indonesia terkena dampak dari COVID-19. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 95,6% dari seluruh perusahaan Indonesia terdampak COVID-19. Kementerian Ketenagakerjaan juga mencatat 15,6% dari seluruh jumlah pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dari 15,6% tersebut banyak yang berada di kelas menengah bawah. Kita tahu bahwasanya tidak mudah bagi orang-orang yang berada di kelas menengah bawah untuk mendapatkan pekerjaan baru. Namun mereka harus tetap bertahan hidup. Oleh karena itu, agar mereka tetap bertahan hidup, mereka akan melakukan berbagai cara, termasuk dengan melakukan tindakan-tindakan menyimpang seperti kriminalitas. Contoh tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh korban pemutusan hubungan kerja adalah seorang laki-laki dari Banyu Asin, Sumatera Selatan, nekat membunuh anak dan istrinya untuk memangkas jumlah kebutuhan mereka. Namun pada akhirnya dia malah berniat untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Hal ini terjadi karena ia merasa depresi akibat terkena pemutusan hubungan kerja. Dari masalah-masalah di atas, kami akan menawarkan beberapa solusi. Yang pertama adalah kita sebagai masyarakat perlu membangun rasa solidaritas untuk semakin kompak dan solid dalam memberantas kejahatan. Yang kedua adalah ketika penyebab dari kriminalitas tersebut adalah kemiskinan, maka
kita harus menciptakan kesadaran sosial, gotong royong, dan membahu-membahu untuk saling membantu orang-orang yang membutuhkan, agar tidak terjadinya kriminal. Lalu, yang ketiga adalah pemerintah perlu mengakomodasi hak-hak rakyat seperti kebutuhan pangan, lahan pekerjaan, sanitasi kesehatan, dan kesejahteraan. Sekian dari kami, terima kasih. Selanjutnya saya selaku pembicara kedua dari tim kontra akan menyampaikan argumentasi kami tentang mosi kita kali ini, yaitu Dewan ini menyesalkan tingginya kriminalitas akibat tekanan sosial dan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Dewan juri yang terhormat, sebelumnya saya akan memberikan definisi dari kata-kata dari mosi kita kali ini. Yang pertama adalah menyesalkan. Menurut KBBI, menyesalkan berarti mempermasalahkan. Selanjutnya, kriminalitas. Menurut Kartini, kriminalitas adalah tindak kejahatan yang dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar oleh wanita maupun pria yang dapat merugikan orang lain. Sementara tekanan sosial menurut KBBI adalah paksaan yang dipakai oleh masyarakat. Ataupun menurut Sultan dalam jurnal Pengaruh Tekanan Sosial adalah kondisi dari lingkungan sosial yang dapat mempengaruhi proses berpikir, emosi, dan kondisi. Sedangkan ekonomi menurut KBBI diartikan sebagai ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan juri yang terhormat, dari definisi tersebut, maka kita dapat artikan mosi kali ini bahwa mengenai Dewan ini mempermasalahkan tingginya tingkat kejahatan akibat dari paksaan yang dipakai oleh masyarakat dan juga aktivitas manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan juri yang terhormat, kami sangat tidak setuju dengan mosi kali ini. Mengapa? Karena kita tidak seharusnya mempermasalahkan tekanan sosial dan ekonomi yang menjadi akibat tingginya kriminalitas. Tetapi yang seharusnya kita permasalahkan adalah yang akan kami sampaikan pada argumentasi kami. Yang pertama, karena pembebasan narapidana yang dilakukan oleh pemerintah. Di mana dengan pembebasan lebih dari 30 narapidana tersebut, masih banyak narapidana yang dibebaskan tersebut kembali berulah dan melakukan tindak kejahatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto, beliau mengakui ada sejumlah narapidana yang baru dibebaskan melakukan pencurian dengan pemberatan pencurian kendaraan motor. Tidak hanya itu, di Semarang, di Kalimantan Barat, dan juga di Bali, masih banyak narapidana yang baru 1 minggu dibebaskan kembali menyebarkan narkoba. Dan juri yang terhormat, selanjutnya adalah kesempatan. Di masa pandemi COVID-19 ini, dengan adanya PSBB, banyak masyarakat yang hanya berdiam diri di rumah, sehingga banyak tempat-tempat dan daerah sekitaran toko itu memiliki kondisi yang sepi. Dengan kondisi yang sepi inilah menimbulkan kesempatan untuk orang-orang tertentu melakukan tindak kriminalitas berupa pencurian. Dari kasus yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya bahwa memang banyak selama pandemi COVID-19 ini melihat situasi kemudian mereka bereaksi dan melakukan pencurian pada minimarket. Selanjutnya adalah pendidikan yang rendah. Dengan pendidikan yang rendah, terutama yang dimiliki oleh orang tua siswa yang pada saat pandemi COVID-19 ini melakukan pembelajaran secara online, maka mereka akan merasa kesal karena tidak mampu memberikan pelajaran dan tidak mampu menjawab pertanyaan dari anak-anak mereka. Sehingga dengan baik itu, adanya kasus kriminalitas di mana orang tua dengan teganya membunuh anak mereka karena merasa kesal, anak mereka susah untuk diajarkan. Selanjutnya adalah watak, karakter, dan emosi, di mana ketika seseorang mampu mengendalikan emosi mereka, mampu melawan nafsu mereka dari tekanan sosial, maka kasus kriminalitas tidak akan terjadi, di mana mereka mampu untuk menanggapi tekanan sosial tersebut dengan baik. Sehingga itulah argumen yang kami sampaikan untuk Baik, untuk konklusi, jikalau kami berada di tim pro, kami sangat setuju dengan mosi kita pada kali ini, namun jikalau kami berada di tim kontra, kami sangat tidak setuju. Lantas pertama, jikalau kami berada di tim pro, kenapa kami setuju dengan hal ini? Dewan Juri yang terhormat, benar adanya bahwa
tingkat kriminalitas yang terjadi di Indonesia sekarang di masa pandemi itu dikarenakan tekanan sosial dan juga ekonomi. Mengapa? Contohnya gini. Di Kebumen terdapat kejadian yang mana pencurian gabah dilakukan oleh seseorang pemuda. Karena mengapa? Ternyata setelah diteliti, ditangkap oleh kepolisian, dia melakukan tindakan pencurian itu bukan untuk memenuhi kebutuhan primernya seperti makan dan sebagainya, tapi untuk bermain game online. Kenapa dia melakukan hal itu? Dia melakukan hal itu dikarenakan adanya tekanan dari teman-teman sebayanya yang mereka bisa membeli skin yang bagus untuk game online mereka, tapi dia tidak mampu. Akhirnya karena adanya paksaan, standar, tekanan dari teman sebayanya yang kita artikan sebagai tekanan sosial, membuat dia akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan tindakan kriminal, mencuri gabah, untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan tekanan sosial itu sendiri. Kemudian ekonomi, kami juga sangat setuju sekali bila ekonomi dikatakan sebagai penyebab, maksud kami, meningkatnya tingkat kriminalitas di masa pandemi. Karena mengapa? Setelah di PHK, banyaknya PHK yang terjadi di Indonesia, perusahaan yang tutup gara-gara aktivitas ekonomi yang menurun, itu membuat efek domino lain. Karena mengapa? Ketika perusahaan mem-PHK para pekerjanya, pekerjaan informal seperti buruh angkut dan sebagainya juga ikut tidak bisa mereka lakukan. Karena mengapa? Ekonomi transaksi jual beli yang menurun, benar-benar drastis menurun di pandemi ini, maksud kami. Sehingga berangkat dari hal itu, maka kami sebagai tim pro sangat setuju sekali apabila kita menyesalkan, kita mempermasalahkan tingginya kriminalitas ini akibat dari tekanan sosial sekaligus ekonomi di masa pandemi. Namun Dewan Juri, ketika kami berada di tim kontra, kami sangat tidak setuju apabila kita menyesalkan tingkat kriminalitas yang tinggi di masa pandemi ini karena tekanan sosial maupun ekonomi. Karena mengapa Dewan Juri? Ada hal yang seharusnya lebih kita perhatikan lagi. Ada hal yang lebih kita permasalahkan seharusnya. Karena tekanan sosial dan ekonomi ini, Dewan Juri, itu hanyalah faktor eksternal. Contohnya gini, kalau misalkan kita berbicara tentang tekanan sosial, paksaan dari teman-teman, seperti contoh tadi, game online, kalau dia mampu mengendalikan dirinya, mampu untuk mengontrol dirinya sendiri, emosi, nafsunya untuk memenuhi kebutuhannya, bukan kebutuhan primer, otomatis dia tidak akan melakukan pencurian gabah. Artinya, tidak akan ada kriminalitas pencurian yang dilakukan oleh si pemuda ini. Apabila dia mampu mengontrol dirinya sendiri. Karena paksaan sebesar apapun, kalau mampu kita mempertahankan kekuatan bentengi diri kita, mampu mengendalikan diri kita, maka itu tidak akan berarti. Kemudian, ekonomi. Dewan Juri yang terhormat, walaupun terjadi PHK, jikalau para pekerja kita, penduduk di Indonesia memiliki pendidikan yang tinggi, maka mereka akan memiliki daya inovasi yang tinggi. Ketika mereka di PHK, mereka tidak memiliki pekerjaan, maka mereka akan membuka pekerjaan baru, misalkan seperti all shop, dan sebagainya. Namun, karena sempitnya pemikiran, karena pendidikannya rendah untuk para pekerja-pekerja yang notabene yang mereka di PHK adalah mereka-mereka yang berada di staf bawah, otomatis inilah yang kemudian menjadikan mereka tidak mampu untuk beradaptasi. Sehingga yang seharusnya kita permasalahkan Dewan Juri itu adalah pendidikan yang masih rendah di Indonesia, sekaligus kontrol sosial yang seharusnya kita tingkatkan untuk masyarakat Indonesia, bukan tekanan sosial maupun ekonominya. Terima kasih. Jembatan Ampera di atas Musi. Tempat memancing ikan belida. Itulah analisis kami dari sudut pro dan sudut kontra. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.